Selamat malam ya, kita ucapkan bertemu kembali dengan Forum Sawo yang tetap setia dan bersikukuh dengan mantap Semolo Waru. Baik, karena beberapa hari jeda tidak ada kegiatan ngevlog dari teman-teman komunitas, maka malam ini sengaja saya akan membuat vlog yang agak beda karena konten atau isinya merupakan hasil dari sebuah proses belajar mengajar. Nah, kita tahu bahwa proses belajar mengajar punya metode, punya teknik yang variannya teramat banyak. Namun akan kita ambil satu saja model belajar mengajar yang pernah diterapkan di sebuah kelas. Nah, kebetulan kelas tersebut dibina oleh saya sendiri. Saya akan meminta review atau semacam penilaian-penilaian dari anggota komunitas mengenai proses belajar mengajar tersebut. Nah, sebelum review kita ikuti dulu sejenak bagaimana pengambilan sesi kelas yang saya bina dalam proses belajar mengajar varian tertentu. Silakan. Oke. Anda pernah nggak nyuri waktu atau apa gitu? Nyuri waktu. Anda pernah nggak keluar dari waktu bertugas lalu Anda tinggalkan untuk sekedar menjawab chattingan pasar? Pasti. Maksudnya pasti contoh ya? Pasti pernah. Oke. Saya ingin mengarah ke sisi sekarang, ke perasaan. Ada perasaan berdosa tidak? Ada. Jujur, ini jujur. Ada. Enggak, kita tidak ingin jawaban yang jaim, yang mudah. Kita ingin seperti halnya begini, kelas kita ini harusnya kan bel baru pulang. Tapi sekian menit belum bel, saya sudah ngajak pulang. Itu artinya saya telah melakukan korupsi terhadap waktu. Dan karenanya kalau saya marah, seharusnya saya merasa bersalah. Ujungnya adalah dosa seperti yang Anda katakan. Tetapi nampaknya perasaan semacam itu tidak pernah atau belum pernah saya miliki ketika saya mengajak pulang lebih awal. Nah, apakah yang saya alami ini sama dengan yang Anda alami? Bahwa Anda juga menganggap ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang tidak perlu diperbesar, sesuatu yang biasa, sehingga nyolong waktu meskipun berapa detik ini seolah-olah ini bukanlah dosa, bukan masalah yang harus perlu dimaklumi. Apa semacam itu? Bagaimana? Anda menanggapi saya? Anda merespon saya bagaimana? Ketika saya menawarkan persoalan tadi. Nggak kelihatan ganteng saya. Oh iya, Mas. Ya. Saya latih. Ayo, siapa yang ingin mencoba merespon saya ketika saya sodorkan peristiwa seseorang yang mengurangi waktu yang seharusnya itu adalah kewajiban dipenuhi sepenuhnya, tapi dikurangi waktunya untuk sekedar misalnya ke warung atau sekedar menjawab chattingan atau sekedar nelpon teman. Dari siapa yang kerja tadi, siapa? Sampai kerja? Ya maunya Pak. Maunya yang memang benar kerja. Itu oke, nggak apa-apa. Yang sedang kerja. Saya hanya bisa bicara kalau saya direspon. Ingat metode belajar kita adalah SCL, student, handler, learning. Saya tidak akan bisa ngobrol kalau lawan ngobrol saya diam. Kalau Anda respon dengan diam, itu artinya Anda menyiapkan diri Anda sebagai keranjang arsip.
dan saya tidak tega menjejali arsip berupa rumus, dalil, hipotesa, tesis, hukum, paradigma, reposisi. Saya tak tega karena Anda dalam benda hidup yang punya potensi, punya imaji, punya kreativitas. Makanya Anda jangan pernah mau diperlakukan seperti itu dosen manapun, karena Anda adalah anak-anak bangsa yang punya potensi. Jangan mau dijejali, didoktrin, dicuci otak, cepat. Diawali dari sekarang. Silakan diekspor potensi Anda, keluarkan. Tanyalah pada saya sebanyak-banyaknya, atau respon saya sebisa Anda. Tidak usah bahasanya harus teoretik, tidak usah bahasanya harus tekstual, standar ilmiah bagus, sesuai kaidah penulisan buku, tidak perlu. Menurut gaya bahasa sampean sehari-hari itu lebih menarik menurut saya, karena itu menunjukkan jati diri kita. Whatever you say, saya akan terima. Ayo ngomong. Lah, ini malah aku dari tontonan. Enggak tahu jembangkalnya ya. Tadi tuh kelas ini saya awali dengan sebuah pertanyaan kecil saja. Apakah Anda bekerja? Oh, saya kerja. Kalau Anda bekerja, pernahkah Anda mengurangi waktu kerja sekedar untuk menjawab chatting atau menjawab telepon dari teman? Lalu saya lanjut, karena ada yang jawab pasti pernah. Lalu saya lanjut, ada perasaan bersalah tidak? Karena Anda telah mengurangi waktu yang bukan hak Anda tapi haknya kantor. Nah, mulai di situ mereka gampang untuk menceritakan, dan wajar. Siapa sih yang punya kebanggaan mengungkapkan kekurangan atau kriminal kecilnya itu? Kadang mungkin kriminal kecil diungkapkan, wah aku, nggak mungkin. Mereka mulai tidak menjawab. Lalu supaya mereka tidak malu, saya mencontohkan diri saya saja dengan mengatakan, saya waktu yang seharusnya adalah milik kelas saya kurangi dengan cara sekian menit sebelum bel kita meninggalkan kelas. Dan kalau ada mahasiswa meninggalkan kelas, itu yang salah pastilah dosennya, tidak mungkin mahasiswa yang salah. Nah, kejadian yang berulang dan berkali-kali semacam ini tentu saja harusnya kalau kita adalah orang yang sehat akal akan muncul perasaan bersalah. Tapi nyatanya tidak. Tidak usah nuding orang lain, saya sendiri aja saya tidak punya perasaan bersalah sama sekali ketika saya mengurangi waktu milik kelas ini. Nah, apakah fenomena saya ini juga terjadi pada individu-individu yang pernah bekerja? Kalau jawabannya iya, maka saya bisa membuat simpulan sementara bahwa bangsa ini memang bangsa yang terjangkit penyakit tetapi tidak terasa kalau dirinya sakit. Ujungnya di situ prolog tadi itu. Nah, agar ini lebih menarik kelas ini, saya ingin direspon dengan berbagai, tidak hanya pengamatan, bahkan yang paling baik justru adalah pengalaman. Kalau pengamatan kan subjektif, seorang individu menarik diri dari sebuah lingkaran peristiwa lalu meneropong dari jauh secara objektif. Ini pengamatan. Kalau bisa, tapi seringkali tidak bisa objektif, mesti subjektif pengamatannya. Tetapi kalau pengalaman kan sesuatu yang dijalani, sesuatu yang telah pernah ditempuh, dan itu biasanya melekat sampai akhir hayat. Tidak mungkin bisa dihilangkan dengan karet penghapus apapun. Mesti masih cekat di sini, sehingga untuk bertutur, suruh bercerita, mesti bisa panjang lebar menceritakan. Orang kalau ketemu dengan temannya aja, kalau ngobrol berjam-jam itu kuat, kuat. Tetapi begitu diminta untuk menuturkan pengalaman dalam sebuah situasi yang bentukan, situasi simulasi semacam ini, kita menjadi gagu. Saya tidak tahu apa penyebab semua ini. Yang jelas mental block Anda belum Anda buka sepenuhnya. Dan ada salah di situ.
Karena di titik itu Anda sejatinya adalah dimasukkan dalam sebuah ruangan bentukan. Ruang ini bentukan. Siapa yang bentuk lembaga pendidikannya di set dengan kurikulum, di format sedemikian rupa, cara duduknya, cara bersikap, attitude, behavior harus bagaimana, semua sudah dalam desain. Nah, Anda masuk perangkap desain. Kalau Anda nurut dengan desain itu, artinya Anda belum berhasil memerdekakan dirinya dari belenggu-belenggu settingan semacam itu. Kalau saya mau udah, saya diset harus jadi seorang pengajar yang harus formal, harus menunjukkan ketauladanan. Enggak lah, saya nggak mau. Kalau itu saya baik karena memang saya baik, bukan karena diset orang. Saya tidak nyuri bukan karena saya takut polisi, tidak, karena memang saya tidak bisa, tidak ada ketegaan untuk ngambil barangnya orang, bukan karena takut polisi, hakim atau penjara, tapi karena memang sejak dini saya itu ditanamkan di saya bahwa ngambil milik orang lain itu bersalah. Saya kira kalau semua individu semacam itu, maka negara ini tak membutuhkan seekor polisi. Seorang. Maaf, saya keliru ngomong. Saya minta maaf. Nah, caranya gimana? Ya, membebaskan diri dulu. Pada dalam manusia, Anda adalah individu yang punya kedaulatan. Mulai sekarang tanamkan pada diri kita semua bahwa kita adalah individu yang punya kedaulatan, dan kedaulatan ini tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk juga negara tak boleh merampas kedaulatan individu itu. Nah, kita tidak, kita sama sekali tidak berdaulat. Bahkan untuk menentukan seleranya sendiri saja tidak punya kedaulatan. Ya, saya sudah ngomong ini kemarin ini kan, kita tidak berdaulat atas diri kita. Lalu salahkah kalau kekuatan luar kemudian melakukan hegemoni pada kita, mengkooptasi, membuat Anda seolah-olah kayak wayang boneka itu dimainkan dari atas ini, Anda manut saja. Pernah lihat wayang ya? Wayang yang ada benangnya dimainkan dari atas. Benang-benang ini adalah aturan main yang menggerakkan. Ibarat kita boneka, benangnya itu aturan main. Yang membuat aturan main itu tentulah bukan sapi, bukan kambing, bukan ayam, tetapi manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang berkuasa. Jadi manusia yang punya kekuasaan itu bisa melakukan tindakan yang tidak disadari oleh masyarakat, bahwa tindakan itu sejatinya adalah meng-create, mendesain agar masyarakat itu sama persis seperti yang dikehendaki oleh penguasa tadi. Nah, sekarang kita pulang lagi ke arah rumah yang namanya korupsi. Korupsi mengapa terjadi? Karena ada benang-benang tadi itu. Benangnya cuman benang yang kali ini yang akan saya ketengahkan, bukan benang berupa aturan, tetapi benang yang berupa nilai. Nilai itu adalah apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, apa yang dianggap indah, apa yang dianggap tidak indah. Nah, kenapa korupsi menggejala terus-menerus? Karena korupsi dianggap sebagai nilai yang bukan nilai buruk, bukan nilai salah, bukan nilai yang harus dihindari. Dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, sesuatu yang lazimnya harus terjadi, sebagai sesuatu yang biasa. Buktinya, satu, saya tidak pernah punya perasaan bersalah ketika saya pulang lebih awal, meskipun bel belum berdering. Satu. Yang kedua, masa yang ada di kelas ini tidak pernah merasa dirugikan ketika ada waktu yang saya rampok tadi. Artinya Anda semua permisif, membiarkan sebagai sesuatu yang lumrah. Oh ya, tidak apa-apa, kayak dosen kok ngajak mulai ya kita ikut. Artinya Anda membiarkan kejahatan meskipun kecil ini berlangsung. Nah, saya kira kejahatan-kejahatan kecil, peristiwa-peristiwa kriminal yang levelnya rendah ini
hari ini dibiarkan berlangsung terus menerus dari menit ke menit, dari hari ke hari, akhirnya numpuk terakumulasi sehingga menjadi sebuah adat atau tradisi yang dianggap sebagai sebuah nilai yang biasalah, wong Jawa jeneng ngono, biasalah, namanya kita melanggar kena tilang ya bayar, biasa namanya dia penggede ya kita kasih parcel, biasa dia rektor nggak masuk ya nggak apa-apa. Ini sikap yang disebut dengan permisif, sikap pembiaran, sikap menghalalkan sesuatu yang sejatinya adalah haram. Oke, aku terus lah sih ngomong ini. Seneng sama aku sih ngomong. Aku sih gak seneng. Nah, kalau Anda saya tarik ke situ benang yang namanya nilai tadi, maka ayo kita noleh lagi dulu ke kurun waktu yang agak ke belakang, ke masa lampau. Mengapa korupsi di Indonesia sulit diberangus? Itu karena sejak nenek moyang kita telah punya sebuah nilai-nilai yang dianggap nilai yang mulia, dianggap nilai adiluhung yang harus dilestarikan selamanya. Kita mulai dari zaman komunal primitif. Loh, apa kok zaman komunal primitif? Iya, karena di zaman itu manusia belum bisa membedakan mana milik pribadi dan mana milik kolektif. Maka saya ajak Anda pertama bertemu adalah masuk ke sebuah masyarakat yang masih hidup pada model masyarakat komunal primitif. Tidak apa-apa ya saya tulis ya. Dengan senang. Komunal primitif. Enggak usah ini. Selamat malam Mas Bagus. Ya, malam Pak. Baik, kita tadi sudah menyaksikan tayangan dari sebuah sesi pengajaran di kelas yang kita tahu teknik modelnya semacam itu. Nah, menurut Mas Bagus, bagaimana pandangan Mas Bagus atas model atau teknik pengajaran yang telah dilakukan tadi? Silakan. Ya, terima kasih Pak Didan. Kalau menurut pendapat saya, ya memang untuk di era modern sekarang ini dengan metode pembelajaran student center learning memang seharusnya sudah diaplikasikan untuk di dunia pendidikan sekarang ini. Tapi hal tersebut dapat dilaksanakan dengan asumsi bahwa seluruh peserta didik itu memiliki motivasi yang sama untuk rasa ingin tahu, rasa ingin belajar untuk mengetahui sebuah ilmu pengetahuan. Jadi yang saya lihat tadi di dalam video itu bahwa mungkin belum ada kesiapan dari individu yang berpartisipasi dalam kelas tersebut, yaitu untuk dari antusias mendapatkan pengetahuan baru ataupun mengkonfirmasi sebuah pemahaman di dalam dirinya. Jadi ketika kita memiliki pemahaman, kemudian kita diskusikan, kita dialogkan, kita cari kebenaran bersama. Jadi apakah suatu kesimpulan yang saya susun atau contohnya itu yang kita susun itu apakah benar menurut pendapat orang lain atau menurut pendapat banyak orang. Jadi ya mungkin juga karena takut juga ya, jadi karena takut salah, kemudian takut untuk bersuara, takut untuk berbicara di depan umum.
itu menghalangi seorang peserta untuk mengungkapkan sebuah gagasan, sebuah pendapat, sebuah gambaran dalam pikirannya. Itu dulu saya. Jadi menurut Mas Bagus, meskipun metode student center learning atau SCL nampaknya tidak hanya membutuhkan kesiapan dari seorang dosen yang mampu menstimulasi para peserta belajar, namun juga kesiapan dari peserta belajar itu sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Bagus, kesiapan mahasiswa sebagai peserta belajar ini diperoleh dari mana jika mereka kekurangan literatur misalnya? Barangkali ada pandangan, silakan Mas Bagus. Dari kekurangan literatur ya bisa menggunakan pengalaman hidup nih. Jadi apa yang pernah dialami, ataupun mungkin juga karena kebingungan di dalam dirinya. Jadi misal kita dalam suatu mata kuliah A, kemudian minimal kita bingung dulu lah, apa sebenarnya sih yang kita pelajari di mata kuliah ini. Mungkin itu bisa dipertanyakan kepada dosen pengajar agar pun di dalam benak kita jelas tentang konsep sebuah mata kuliah ini, apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita dapat, pun apa yang akan kita lakukan dengan ilmu yang didapat ini. Ya, jadi selain kesiapan, nampaknya bukan hanya literatur, bukan hanya sumber-sumber dari internet dan seterusnya, tapi juga pengalaman Mas Bagus masukkan di sana sebagai bahan untuk kesiapan sang peserta belajar. Terus Mas Bagus juga menambahkan bahwa perlu ada pertanyaan pendahuluan dari peserta belajar kepada dosen mengenai apa sejatinya kurikulum atau mata kuliah yang sedang mereka pelajari. Baik, menilik dari situ Mas Bagus, bukankah di setiap pertemuan awal peserta belajar ini telah memperoleh kontrak belajar, di mana dalam kontrak belajar itu telah disepakati berbagai pihak, baik pengajar maupun peserta belajar, mengenai apa-apa yang diharuskan dan apa-apa yang tidak diperbolehkan. Juga disepakati mengenai satuan acara perkuliahan, berikut literatur pendukung, berikut juga teknik atau metode serta perangkat yang akan digunakan. Nah, pertanyaannya, mengapa pasif dari mahasiswa atau statisnya mahasiswa ini kok masih terjadi? Adakah itu terkait dengan seleksi masuknya atau bagaimana, Mas Bagus? Barangkali ada pandangan lain, silahkan. Bisa juga, jadi di dalam psikologi industri ya, namanya di mana the right man in the right place. Jadi ketika kita membutuhkan misalnya seorang peserta didik, misalnya seorang mahasiswa untuk ditransfer ilmu, dari pengetahuan, pun juga dengan tes-tes tertentu ya. Jadi bisa kita nilai seberapa tinggi motivasinya atau berapa besar niatnya untuk berjuang, berusaha untuk mendapatkan ilmu nantinya. Jadi ini bisa juga. Baik, tapi problemnya begini Mas Bagus, seringkali ini bicara raw input ya. Jadi input atau peserta belajar yang masuk pada sebuah lembaga pendidikan tinggi,
tidak kesemua dari mereka itu punya tujuan masuk itu demi ilmu, demi pengetahuan. Malah disinyalir beberapa di antara mereka kemungkinan juga punya tujuan lain, misalnya adalah sekedar agar punya ijazah, atau sekedar memperbaiki karir, atau sekedar menunda pengangguran. Ketimbang dianggap pengangguran, maka dia memutuskan untuk kuliah. Ada juga karena terbawa oleh teman-teman. Teman satu geng di SMA misalnya semua masuk perguruan tinggi, dia tidak, lantas kemudian dia pun ikut. Dan saya pikir motif-motif lain juga masih banyak yang belum diungkap tentang mengapa mereka masuk perguruan tinggi. Nah, pengaruhnya hal-hal yang kita sebut tadi pada minat mereka pada saat proses belajar mengajar, apakah bisa diberi pandangan dari Mas Bagus? Silahkan. Ya, ketika kita menawarkan sebuah metode untuk pembelajaran, tentunya juga ditunjang juga dengan sarana prasarana juga dari dari dosen juga untuk kemampuan untuk menstimulus peserta didik. Jadi ketika kita berusaha mempraktekkan sebuah metode belajar misalnya di SCL, kemudian kita sudah menstimulus seperti yang di video tadi, tapi ternyata pun dengan segala upaya tadi saya lihat tadi dengan stimulus, tapi tetap dengan peserta didik tidak memberikan respon. Jadi ya di sini pun juga dipengaruhi dengan faktor dari dosen itu sendiri. Jadi kemampuan pun juga dengan apa ya, rasa ingin untuk mencari cara atau alternatif lain untuk mentransfer sebuah ilmu tadi. Jadi ketika mungkin SCL tadi belum mampu diterapkan, mungkin bisa dengan cari alternatif metode lain. Oke, selain upaya untuk mencari alternatif atau metode lain yang barangkali bisa mengubah sikap atau minat mahasiswa agar punya ketertarikan untuk mengeksplor potensinya mengikuti proses belajar mengajar dengan aktif, apakah yang terjadi yang dialami oleh mahasiswa pada tayangan video tadi ketika mereka distimulus untuk menjadi aktif nampaknya tidak kunjung aktif, itu bisakah diakibatkan oleh kemungkinan mahasiswa itu terlampau lama memperoleh metode belajar yang behavioristik, metode belajar yang hanya dicekoi, yang hanya menerima semenjak mereka dari taman kanak-kanak, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Ataukah hal apa? Ataukah itu terjadi karena lingkungan bermain mereka yang mempengaruhi sehingga minat itu tidak ada sama sekali? Bagaimana Mas Bagus? Saya menanggapi ya itu bisa jadi dengan tentang pendidikan sebelum perguruan tinggi, dari SD sampai SMA kita dididik dengan satu cara, satu metode, yaitu lewat menerapkan duduk diam, duduk manis, jadi tanpa tak boleh rame, kemudian ya hanya duduk di bangku saja gitu. Mungkin juga bisa karena faktor itu. Jadi pun saya membayangkan ketika mungkin pengalaman waktu di bangku sekolah dasar dulu juga ya seperti itu mindset pengajar ketika kelas itu ramai pun dengan tidak bisa tenang,
itu sang pengajar langsung mendiamkan atau marah-marah untuk siswa itu agak tertib, temannya menanyakan itu. Masih bisa jadi juga karena faktor terlalu lamanya kita dididik dengan satu cara seperti itu di sekolah dasar. Baik, barangkali di kesempatan yang akan datang akan kita ungkap mengenai mengapa mahasiswa yang masuk perguruan tinggi itu masih tetap terpola dengan metode behavioristik. Apakah itu betul-betul hasil dari didikan pengajar-pengajar yang masih peninggalan lama, ataukah karena tradisi masyarakat yang masih melakukan model pendidikan yang semacam itu? Terima kasih Mas Bagus atas berbagai tanggapannya mengenai proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tinggi, dan saya ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala